sudah membuat satu skenario, the worst skenario. Jadi skenario yang paling buruk munculnya kubah lava ada di mana, itu juga masih kita tunggu. Atau lava-lava sisa erupsi yang dulu-dulu. Jadi misalnya lava 48. Merapi adalah tetap Merapi, yang sering disebut Merapi tak pernah ingkar janji. Ya. Atau lava-lava sisa erupsi yang dulu-dulu. Jadi misalnya lava 48 itu adalah lava sisa erupsi tahun 1948. Lava 1888 itu adalah lava sisa erupsi tahun 1888. Jadi kalau Gunung Merapi meletus, maka lava yang terbentuk itu tidak semuanya terlontarkan. Nah, sisa-sisa inilah yang disebut lava-lava lama yang sekarang jadi guguran. Jadi untuk lava yang baru sekarang belum muncul ya. Jadi kalau ada informasi ada muntahan lava, wah itu kayaknya kok itu bukan lava yang baru ya, tapi itu adalah material lama. Gitu. Oke, itu kita kira-kira sedikit penjelasan tentang lava. Ya, saya akan mencoba untuk share data terkini kita. Mudah-mudahan nanti sedikit bisa memberi gambaran teman-teman semua. Nah, ini aktivitas Gunung Merapi sampai hari ini. Nah, jadi tanggal 11 bulan 11 2020. Emang bagus banget nomornya, benar Pak Agus Budi, 11 11 20 20 gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini adalah memang bagus juga buat semua kita semua ya. Nih, tentunya seringkali kami sampaikan dan mungkin ini sudah berkali-kali kami tampilkan ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen dan ini sekedar mengingatkan kembali kira-kira proses erupsi itu seperti apa, kronologi aktivitas yang sekarang ini itu seperti apa. Seismik saat ini seperti apa, gitu ya. Nah ini data sampai dengan hari ini ya. Ini adalah kita lihat ya setelah VTA-nya vulkanik dalamnya itu setelah Juni yang jumlahnya lumayan banyak, kemudian ini terjadi erupsi pada tanggal 21 Juni. Setelah itu vulkanik dalam itu tidak terjadi, atau terjadi hanya satu kali dan bahkan yang
terakhir ini, 1 bulan terakhir ini malah sejak pertengahan September itu tidak terjadi lagi vulkanik dalam. Kemudian vulkanik dangkal muncul berbarengan dengan MP. Ya. Jadi vulkanik dangkal terus sampai akhirnya kemarin ini terjadi satu kenaikan yang signifikan sehingga kami menaikkan status tersebut. Ya. Demikian juga dengan rockfall-nya yang terus terjadi. Ekstrusi. Jadi tadi itu kalau kan kita sudah ada padanannya atau kemiripannya itu ada di 2006. 2006 itu adalah ada ekstruksi magma dengan kecepatan tertentu. Nah, ini sehingga kita akan kita membuat skenario itu ya kalau ekstruksi magma meningkat sampai dengan 100.000 meter per hari, kemudian kubah lava memenuhi kawah mencapai 10 juta meter kubik dengan material yang akan dilontarkan itu perkiraan 50%. Nah, guguran saat ini adalah dominannya adalah ke Senowo, Lamat, dan Gendol dengan jarak maksimum 3 km. Ini jadi arahnya ke sini. Namun demikian juga terjadi arah guguran ke sini. Ya. Gini Mas Wisnu, terima kasih pertanyaannya. Jadi indikator apa yang digunakan untuk menaikkan status? Tentunya dari data-data yang ada tadi ya, jadi dari seismiknya, kemudian dari deformasinya. Seismik kan banyak sekali ya, nanti ada guguran, terus kemudian vulkaniknya, ya, kemudian MP-nya, dan yang tak kalah penting juga nanti kita melihat data EDM-nya, ya, data pemendekan atau istilahnya inflasi, data inflasi atau data deformasi saat ini, gitu ya. Jadi juga dari sini adalah ancaman bahayanya. Tentunya kalau nanti yang penting ini adalah kalau kita menaikkan status itu adalah yang menjadi pertimbangan itu adalah ancaman bahayanya. Jadi kalau ancaman bahayanya itu sudah mulai membesar, lah itu adalah kita akan menaikkan status tersebut. Nah, ya, jadi gini Mas, status siaga saat ini adalah status potensi bahaya yang saat ini adalah eksplosif, ya, eksplosifnya yang terjadi. Jadi belum ke status pirokrasif flow-nya karena kubah lavanya belum tahu sampai sekarang, ya, kubah lavanya kecepatannya berapa, volumenya berapa belum tahu. Nah tadi kita sudah membuat satu skenario, the worst skenario. Jadi skenario yang paling buruk ya, itu kalau nanti kubah lavanya sampai dengan 10 juta meter kubik. Ya tentunya ini akan kita rubah lagi, kita evaluasi nanti kalau sudah kubah di permukaan, kecepatannya berapa dan volumenya berapa. Kira-kira begitu Mas Wisnu. Untuk memang saat ini guguran-guguran ada di di sisi barat laut ya. Jadi morfologi juga ada perubahan di sana, tapi tetap kita melihat ya apakah nanti pusat munculnya kubah lava ada di mana, itu juga masih kita tunggu gitu ya. Jadi potensi itu tetap ada, jadi potensi ke sana masih ada. Artinya karena memang tadi morfologi, perubahan morfologi itu ada di sana. Nah, sebagai contoh aja, tapi ini tidak mutlak. Karena apa? Karena dulu waktu erupsi 2006, ini yang terjadi juga guguran ke arah sana, ya, ke arah barat daya, tetapi ternyata menggok nih arah pirokrasif flow-nya itu meluncurnya ke selatan, gitu ya. Ya tentunya ini
kita lihatlah perkembangan ke depan seperti apa. Jadi posisi Mama saat ini kalau dilihat dari hiposenternya itu ya, memang sudah sangat di permukaan ya. Ini nanti mungkin tentang hipocenter nih Pak Gus Budi bisa menjelaskan lebih detail lagi nih yang ahli seismik ini. Jadi kita bisa melihat posisi Mama di mana itu misalnya dari berdasarkan pusat terjadinya kegempaan tadi gitu ya. Tapi ini yang enggak ini. Jadi Merapi ini tidak berubah perilakunya ya. Jadi Merapi adalah tetap Merapi yang sering disebut Merapi tak pernah ingkar janji ya. Jadi Merapi ini adalah karena mempunyai banyak tipe erupsi ya. Jadi mulai dari erupsi yang freatik, kemudian erupsi sublinian, ya, erupsi vulkanian juga punya, kemudian erupsi tipe Merapi, dan erupsi Merapi plus eksplosif. Jadi dengan 5 tipe erupsi sehingga kalau suatu erupsi gunung aktivitas naik, kemungkinan ya di antara 5 tersebut gitu. Jadi tidak ada perubahan perilaku terhadap erupsi Gunung Merapi, tapi memang itu memang merupakan bagian dari erupsi Gunung Merapi itu sendiri. Kira-kira begitu Pak Agus Budi. Terima kasih Bu, kayaknya udah jelas. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan Gunung Merapi akan erupsi Bu? Apakah magma sudah sampai di puncak? Bu. Erupsi kapan ya? Katanya untuk erupsi adalah ya saat ini beberapa kali erupsi itu sudah terjadi sejak tahun 2018 kemarin sampai sekarang ya, akhirnya terjadi. Kemudian apakah magma sudah di puncak ya? Kalau di permukaan belum, tapi ini sudah artinya di permukaan kawah ya. Di permukaan kawah ini belum terjadi, belum kelihatan. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sampai dengan saat ini kubah lava tersebut belum muncul di permukaan. Itu. Erupsi adalah ya saat ini beberapa kali erupsi itu sudah terjadi sejak tahun 2018 kemarin sampai sekarang ya, akhirnya terjadi. Kemudian apakah magma sudah di puncak ya? Kalau di permukaan belum, tapi ini sudah artinya di permukaan kawah ya. Di permukaan kawah ini belum terjadi, belum kelihatan. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa sampai dengan saat ini kubah lava tersebut belum muncul di permukaan itu. Jadi tahun 1888 ini adalah kubah lava erupsi tahun 1888. Jadi sisa kubah lava. Tadi saya sampaikan ya apa itu lava ya. Jadi kalau Merapi meletus itu kan tidak semua lava terlontar, ada sisanya. Lah 1888 ini adalah sisa erupsi kubah di tahun 1888. Nah, terus kemudian ada sisi utara itu ada 1954 itu ya. Kemudian yang kemarin ada guguran itu ada di bawah lava 1948. Ya. Ini adalah lava 1911 yang geger buaya itu. Ya, ini yang ke arah selatan. Ya, ini ke sini adalah utara, ke sini selatan ya. Terus di sini ada lava 97, 98. Yang ini yang di ujung ini adalah 1948. Nah, kemudian ada lava 1956, ada 54. Nah, ini. Ya, ini yang sering terjadi guguran kemarin itu ada di 48 ini. Sudah kita status siaga ini banyak hal yang sudah kita koordinasikan dengan pemerintah daerah dan juga tadi sudah beberapa kiat-kiat untuk menghadapi siaga. Ini mungkin masyarakat untuk menyiapkan semuanya itu, ya. Yang mudah-mudahan Merapi ini tidak
terjadi erupsi yang sifatnya membahayakan untuk kita semua, ya. Tapi kalaupun terjadi, kita sudah siap menghadapi sehingga nanti zero victim atau tidak adanya korban itu yang selalu kita harapkan.